Bedanya apa ya? Innova Reborn dan Innova Scenic satu varian yang sama, yang ini versi sebelumnya dan yang versi sesudahnya. Cerita tentang konsumsi BBM ya, dengan hybrid yang kita harapkan bisa lebih hemat ya. Oke guys, dan tadi kita sudah coba jalan sama-sama ya guys ya. Innova Reborn ini seperti apa, Innova Scenic seperti apa ya. Kalau Reborn buat saya ya guys ya, posisi mengemudinya ini kalah nyaman dengan Scenic guys. Tapi kalau dari segi tenaga, ini tenaganya besar guys ya. Mobil ini tenaganya besar, torsinya tuh lebih besar lah ya. Jadi kita injek gas itu rasanya langsung tenaga datangnya itu udah bagus banget ya guys. Ini kita cerita tentang standar ya guys ya. Berbeda dengan Innova Scenic ya, seperti itu. Kalau dari segi kesan dashboard buat saya ya, Scenic lebih mewah kalau dibandingkan Innova Reborn. Tapi Innova Reborn pun juga dengan seperti ini udah tampilannya juga udah beda, udah much better ya, udah jauh lebih baik. Tapi kalau kalian lihat lagi di Scenic konsolnya besar, nyambung itu akan lebih bagus ya. Keunggulan dari Innova Reborn apa guys ya? Menurut saya ya, tombol-tombol di sini lebih banyak lampunya guys ya. Yang tipe V atau Venturer di sini pun malah juga ada lampunya guys. Kalau dari tipe ini kita mau ganti ke lampu baja yang tipe Venturer segala, kita bisa ganti guys. Dan ini ada lampunya, jadi yang mana door, yang mana untuk lampu baja itu semua ada. Tapi Scenic guys, gelap ya. Jadi mau nyalain lampu yang kebuka sunroof, mau nyalain lampu yang kebuka covernya sunroof. Jadi cukup kacau guys ya. Tombol banyak di sini dan nggak ada lampu sama sekali di malam hari guys ya. Seperti itu. Kemudian lagi guys ya, kelebihan Innova Reborn ya dibandingkan Scenic 1. Kayak tadi, kalau kita dari sisi kabin, lampu lebih ada. Dan untuk tempat minum guys ya, ini tempat minum. Coba kalian lihat yang punya Scenic guys ya. Ya, kalau yang benar ya saya pas nggak ada botol, kita pakai handphone ya, kita lihat. Tuh tenggelamnya tuh separuh. Ya, tapi kalau Scenic tenggelamnya cuma sekian guys. Jadi kalau cuma sekian ya goyang-goyangnya tuh makin, efek goyang-goyangnya makin gede ya. Kalau pas misalnya beli kopi gitu ya, kalau saya suruh taruh di tempat minumnya Scenic takut guys ya, takut gelempang dan tumpah kemana-mana, mobil jadi lengket ya. Kalau untuk taruh-taruh aqua pun juga kita takut masih goyang-goyang dan berisik ya. Seperti itu kalau menurut saya kekurangan dan kelebihan dari kabin Scenic dan Innova Reborn. Tapi Innova Reborn dari posisi kalian duduk situ ya guys ya, di baris kedua, ini Innova Reborn lebih sempit karena lantainya naik. Tapi kalau untuk Innova Scenic lantainya rata guys, macam kayak Alphard ya, Luxio, Grand Max ya, itu rata sampai ke belakang. Jadi yang duduk di jok tengah ini, yang di jok baris kedua ini lebih longgar, di lututnya lebih longgar ya, seperti itu ya. Memang dari kabin, volume kabinnya si Scenic itu lebih besar. Dan Innova Scenic ya, terutama tipe Q kan cukup lengkap ya. Kamera 360 udah ada ya, yang sensor mobil yang ada di kiri kanan itu juga ada. Tapi ada satu hal yang bikin pusing guys ya. Innova Scenic Q saya pernah pakai ya, itu berisik. Jadi ya pas sen kita nyalain kan, kamera 360 nyala tuh ya, maka Innova Scenic itu akan bunyi. Padahal di samping kiri kanan nggak ada apa-apa guys ya. Itu kadang-kadang dipakai jalan bunyi juga ya, doang. Apanya kita malah kaget, kita bingung, nggak tahu itu apa ya. Di sini nggak ada indikator apapun ya, bukan ngomong terlalu dekat sama depan atau apa, nggak tahu ya. Kadang kita kunci pun juga bunyinya titit, nggak tahu tuh ya. Saya belum pernah baca buku manualnya Scenic, apakah dijelaskan atau enggak saya juga belum tahu. Tapi saya rasa itu cukup mengganggu ketika bunyi buzzer yang bip 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 ya. Saya harap sih di sini muncul, jadi kan kita sebagai pemilik mobil nih, drivernya jadi ngerti, oh ini sebagai apa. Kalau tiap kali kita harus baca yang manual book yang rumit-rumit juga ngapain ya guys ya. Punya mobil harus pusing-pusing dulu sebelum dipakai ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya review tentang pilihan antara Innova Scenic dan Innova Reborn guys. Itu kembali lagi ke kalian, seperti apa yang kalian butuhkan. Sekedar saya sharing untuk bisa jadi pertimbangan buat kalian semua guys.
Oke guys, ini yang tadi Innova Ribbon kita coba tadi ya. Ini udah pakai lowering kit guys ya. Kalian bisa lihat ya. Ketinggiannya, tongkrongannya udah beda guys ya. Ini ya, dan ini. Jadi ketinggiannya kalian bisa lihat ya, udah turun cukup signifikan ya. Padahal dari tipe mobil sebetulnya sama, Innova Ribbon G 2024 guys. Matic diesel. Ya, secara modif kalian bisa lihat kalau udah kita pasang body kit dan ban velg seperti ini ya, kita pakai ban yang premium, langsung turun dan tongkrongannya garang guys ya. Cowok banget, maco banget. Beda dengan yang tadi Scenic ya guys ya, kesannya mungkin ya lebih ke luxury ya, ke mewah, ke seperti Lexus ya. Lexus mau di apa-apain ya tetap Lexus, tapi dia nggak bisa kesannya kayak garang kokoh seperti itu ya. Karena memang untuk desain untuk kemewahan ya, ini lebih kayak ke klasik, kotak-kotak, simple dan gagah. Ya, cowok banget yang ini guys. Oke ya, ini modifnya ini, kemudian lampu aslinya kan seperti ini guys ya. Pinggirnya merah, kita ganti dengan yang tipe atasnya yang pinggirnya hitam seperti ini. Kaca film kita ganti yang perfection dan kelihatan lebih cakep. Spion kita kasih lipat ya, coating. Dan ini lagi pemasangan lampu, masih dalam proses modifikasi ya, akan segera dipasang di Innova Ribbon ini guys. Yuk kita lihat dari depan ya, seberapa turunnya mobil ini ya. Ketinggian ini, fendernya juga lihat ya, turun cukup oke ya, cukup signifikan. Kalau kita cek dari rongga-rongga ini, turun kira-kira 2 jari guys ya. Kalau 2 jari gini ya mungkin sekitar 2-3 cm yang turun merunduk ya guys ya. Oke, kebetulan ini lagi banyak modifikasi Innova Ribbon dan hampir semua guys hitam guys ya, hampir semua itu hitam. Sekarang kita mau lihat-lihat lagi aksesoris apa yang bisa dipasang untuk Innova Ribbon dan Innova Scenic yang recommended untuk kalian. Ya, kita nggak ngomong semua, tapi yang dominan itu apa. Diganti poin-poin itu, mobil kalian langsung berubah guys. Kita ikuti vlognya sama-sama. Oke guys, sekarang kita bahas tentang aksesoris yang minimalis ya, yang kita bisa pilih untuk Innova Ribbon kalian. Nomor 1, body kit ya guys ya. Body kit Venturer kalian tambahkan akan langsung kelihatan cakep mobil kalian. Oke, tapi saran saya pakai yang original guys ya. Original dan baru, jangan original tapi second copotan atau bahkan total barang kopian atau replika. Nanti jadinya berantakan guys ya, kurang keren. Kemudian kedua, lowering kit guys ya, dan ban velg guys ya. Kita selalu pilihkan untuk ke customer kita ban yang premium dan velg yang oke juga, supaya menghindari trouble-trouble ketika ada di perjalanan guys ya. Juga untuk ban premium, kenapa seperti itu? Ban yang tadinya bawaan pabrik kan profilnya tebal ya guys ya. Profil yang tebal kita akan ganti dengan yang profil lebih tipis ya. Supaya mengurangi resiko bantingan yang keras ya, kita berikan ban dengan kualitas yang lebih premium, sehingga ketika kena benturan pun dia juga akan lebih empuk, lebih nyaman, dan gripnya di aspal lebih bagus ya. Jadi gigitnya di aspal itu lebih bagus, lebih nggak bising ketika jalan di jalan raya ya. Jadi kan seringkali bunyi buk seperti itu yang cukup mengganggu ya. Kita arahin seperti itu ya. Body kit, modif kaki ya, sehingga mobil agak turun, kemudian ban velg itu akan total merubah mobil kalian kelihatan cakep guys ya. Di modif kaki ada apa? Lowering kit ya, shock yang adjustable, ada stabilizer guys ya. 3 macam ini udah selesai, obatnya mujarab kita ada ya, tapi tentu juga dengan ada setelan-setelan yang supaya pas di mobil kalian. Kemudian lampu depan, lampu belakang ya. Lampu depan kita bisa pasang yang seperti ini, kita modifikasi dari orisinilnya guys ya. Dari original tipe G kita modifikasi, kita tambahkan double projector seperti ini dan DRL guys ya, supaya kelihatan cakep dan secara fungsi penerangan akan sangat-sangat membantu ya guys ya. Ada banyak model, ini salah satunya akan kita tunjukkan buat kalian.
Kemudian lampu belakang juga ada beberapa model. Nanti kalian juga bisa lihat yang di luar ini, yang di depan yang sedang kita pasang model-model seperti apa. Dan kita hampir semua kita ready stock. Jadi langsung kita pasang. Seperti itu. Minimal seperti itu. Kemudian coating juga akan oke. Ini yang di eksterior ya guys ya. Simple dan cepat. Ya, yang di interior kita ada yang bisa kalian tambahkan peredam suara. Ya, peredam tentu juga yang peredam yang oke. Jangan hanya peredam dipasang untuk memberatkan mobil kalian yang efeknya mobil akan jadi lebih boros. Ya, tapi peredam yang memang membuat kabin menjadi senyap, guys. Kemudian audio, untuk interior ada lagi panel interiornya, ada yang karbon, ada yang blackwood, dan ada beberapa yang lain. Nanti kalian bisa lihat yang black piano, yang ori juga ada. Ya, karpet, red rim shock, selesai. Ya, itu mungkin yang paling minim yang bisa kalian pakai di Innova Reborn kalian. Bisa dicoba, bisa dicatat ya. Nanti video editor tolong dibantu tulis ya, apa aja listnya supaya memudahkan untuk viewer kita guys. Untuk Innova Scenic guys. Oke guys, kalau untuk Scenic ya guys ya, yang sering kita lakukan yang efeknya langsung berubah tampilan mobil adalah kita lakukan delete chrome, black chrome ya, atau kita juga hilangkan juga warna-warna bahan plastik yang hitam doff guys. Ya, di warna hitam, di warna putih, di warna abu. Ini mujarab banget yang kita kerjakan. Begitu kita finishing di itunya, langsung tampilan mobil akan berubah. Oke, kemudian kedua, penggantian stop lamp guys ya. Stop lamp belakang kita bisa ganti. Kita ada dua macam model, yang satu model Lexus, yang satu model Alphard ya. Ketika kalian ganti juga tampilan mobil akan langsung oke. Kemudian ditambahkan juga di sektor kenyamanan ya guys ya, stabilizer. Ya, untuk istilahnya ini kita cerita tentang modif minimalis dengan penambahan stabilizer. Mobil akan langsung berubah kenyamanannya, bantingannya ya. Ketika untuk kecepatan tinggi pun juga akan berbeda, lebih nyaman guys. Itu yang di eksterior ya. Yang lain ya tentu cuman coating atau PPF. Kita juga ada beberapa aksesoris baru yang lain nanti akan share buat kalian. Nggak lupa guys ya, penggantian ban velg juga akan sangat membantu. Scenic kalian akan kelihatan lebih gagah dan berotot guys. Karena tipe Q, tipe V, tipe G semuanya velgnya cenderung masuk ke dalam guys. Ya, fitmentnya kurang oke. Saran saya bisa diganti yang rata body guys. Oke, aksesoris yang menarik lagi yang buat Scenic kalian ya. Kita ada aksesoris karbon, contoh seperti ini. Seal plate samping yang kita finishing dengan carbon twill original seperti ini. Kelihatan lebih mewah ya. Dan ini ada lampunya, bisa langsung dipasang di mobil kalian. Ya, ada lagi yang carbon twill, yang ini snake carbon guys. Ya, kalian bisa lihat yang di sini. Cara glossy-nya, secara tipisnya, fitmentnya juga beda. Ini yang di Scenic guys ya. Tadi saya cerita ke kalian yang di eksterior ya untuk Scenic. Yang di interior biasanya yang kita lakuin panel-panel silver guys ya. Yang di interior itu kita finishing guys ya. Kita ada karbon, ada blackwood, kita ada juga black piano ya, seperti itu. Ada yang snake carbon juga. Nanti kalian akan bisa lihat yang snake carbon jadi seperti apa ya. Itu yang di interior. Kemudian peredam hybrid kita juga ada. Upgrade audio, karpet guys ya. Karena bentuk lantainya cukup rumit, belok-belok, kita bisa pasang yang tipe mangkok dan langsung menutupi akan seluruh lantai mobil kalian ya. Aksesoris karbon kita yang untuk Fortuner, Innova Reborn, Innova Scenic itu sama guys ya. Kita bisa saling aplikasikan ya. Ini yang carbon forge, ini ada yang hexagonal. Yang di handle-handle kita juga ada banyak macam ya guys ya. Kita pakai karbon yang original, kita nggak pakai yang kopi-kopi guys ya. Ini carbon forge itu. Ya, kemudian ini panel interior, snake carbon dan black piano. Ya, bisa langsung diaplikasikan di mobil kalian. Shift knob kita juga ada ya guys ya. Shift knob yang karbon juga bisa langsung diaplikasikan ya, seperti itu. Oke guys, udah lengkap. Ini modif-modif yang simple untuk Innova Reborn, Innova Scenic kalian. Bagaimana membuat mobil-mobil kalian itu kelihatan lebih unggul, lebih superior dibandingkan mobil lain-lain yang ada di jalanan. Kita coba sama-sama bagaimana modifikasinya dan apa yang kalian dapatkan dengan mengikuti cara modif yang kita share buat kalian. Ntar jangan lupa ya guys untuk share dan testimoni di komen-komen di bawah.
supaya teman-teman yang lain juga akan bisa ngerti manfaat apa yang didapat dari mobil-mobil kalian. Dan guys, untuk Innova Reborn ya, Matic diesel, Innova Reborn kalian mungkin juga bensin ya, manual Matic no problem ya, ataupun juga Scenic kalian bisa tambahkan Hurricane XCS Superfast, Hurricane XCS Competition atau Hurricane XCS Twin Turbo guys. Fungsinya buat apa? Menambah tenaga dan menambah hemat guys. Kami banyak testimoni yang bercerita bahwa setelah dipasang ya, mobil lebih hemat ya, 1 liter bensin bisa 1 liter untuk 10 km bisa jadi 13 km atau 13,5 km ya. Dengan medan-medan yang naik turun pun juga beda ya. Banyak testimoni seperti itu yang instan didapat dari pemasangan Hurricane XCS guys. Ya, garansinya cukup panjang, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Jadi kita bisa buktikan secara angka before dan after apa saja yang berubah di spesifikasi dari mobil kalian. Instantly akan berubah. Kalian bisa hubungi kami ya di nomor-nomor telepon yang ada di bawah ini untuk bisa konsultasi, untuk bisa ngobrol ya, apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang disarankan yang terbaik untuk mobil-mobil kalian. Dan kalau kalian ada di luar Jawa, barang-barang ini bisa kita kirim ke kalian untuk diaplikasikan di mobil kalian ya. Untuk pemasangannya, untuk penyetelannya, kalian bisa kontak ke kita dengan video call supaya dipastikan bahwa semuanya baik di mobil kalian. Oke, seperti itu guys. Dan untuk merchandise guys ya, kita banyak merchandise kita yang baru ya, seperti yang saya pakai ini. Ya. Karena cukup banyak LC yang modif sama kita ya, kita bikin kaosnya khusus buat kalian-kalian yang penggemar LC VX100, VX200, VX80 ataupun VX300 guys. Hubungi kami, ada desain-desain terbaru, ada merchandise terbaru yang bisa kita kirim buat kalian. Thank you atensinya, sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.